Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini kita ngobrol dari hati tentang Papio XO1 dan Papio XO2. Bisa dilihat di sini ada Papio gue yang sudah menemani hampir setahun, dan di sini ada Papio XO2 yang baru launching beberapa bulan lalu. Motor ini mesinnya sama-sama Papio, cuma dengan bentuk yang sangat berbeda satu sama lain. Ini kita juga lagi dipinjemin Papio XO2 dari M-Force, dan kita langsung bakal ngobrolin tentang Papio di Indonesia. Gimana pendapat gue? Simak videonya sampai habis. Nah, kita sengaja parkirin kayak gini biar kelihatan keren. Jadi kalian bisa tahu sendiri Papio ini sudah menemani gue setahun, dan Papio ini sudah menemani gue 3 harian. Nah, ini nih mesinnya sama persis, yang punya gue udah dimodif, pastinya udah dengan knalpot dan lain-lain, dan ini masih full standar. Jadi harganya cuma beda sedikit. Yang Papio XO2 sama Papio XO1 harganya kurang lebih sama. Nah, memang secara look ya selera ya, tapi kalau gue memang suka dua-duanya, tapi gue lebih prefer sama looknya si Papio XO1. Papio XO1 ini menjadi pembicaraan yang luar biasa di tahun 2023, dimana semua orang suka sama nih motor, semua orang penasaran sama nih motor, semua orang kepingin nyobain dan kepingin lihat langsung, karena memang desainnya itu unik dan udah ada animasi di sini, bisa ditambahin single seat dan lain-lain lah. Memang dari CF Moto ngeluarin motor ini dengan bentuknya luar biasa unik, dengan mesin yang luar biasa kuat, dan memang motornya sangat-sangat menggemaskan tapi juga garang. Lalu berapa bulan kemudian keluarlah Papio XO2. Papio XO2 dengan look yang lebih simple, dia bentuknya tracker, dia tidak seperti si Papio XO1 di mana ini stylish, abis itu modern tapi dicampur klasik yang wah, udah bener-bener kayak motor buat ini buat itu. Tiba-tiba keluar dia dengan santai, posisi tracker, posisi tegak, kayak campuran. Gue bingung kalau ngomongin apa ini, karena ini kan kategorinya motor kecil ya. Habis itu dia kayak tracker, kayak naked, kayak supermoto, kayak semuanya gitu. Ditambah lagi juga ban pilihannya aja juga berbeda. Kalau ini kayak dual purpose, yang ini lebih ke ban biasa ya, city gitu. Walaupun ada yang udah pakai touring, luar biasa hebat sekali. Nah, kalau udah nyobain Papio XO2 bakal ngerasain ergonomi yang luar biasa nyaman dibandingkan sama XO1. Memang kalau secara look XO1 keren, secara penampilan sangat-sangat luar biasa. XO2 nggak kalah, tapi gue tetap ngeliat desainnya si XO1. Nah, XO1 itu kalau gue ngomongin semuanya masuk. Lo mau pakai riding mori, lo mau pakai touring kalau berani, lo mau pakai harian yang nyaman. Dan tapi kalau XO2, lo mau pakai apapun masuk. Karena nih motor gue berani bilang gue kepingin nyobain touring pakai ini. Tinggal ditambahin side bag kanan kiri, atau misalkan kalau pakai tas di belakang, atau ditambahin dengan modifikasi simple untuk persiapan touring. Ini motor gue yakin sekali bisa dibawa touring yang lumayan. Lumayan tuh berapa? Ya lumayan itu bisa berapa ratus kilo kalau lu berani, tapi juga jalanan yang dipilih. Bukan berarti lu pakai pantura juga ke pantura gitu, karena di situ truk. Lu pakai motor mini lewatin banyak truk, harus lebih waspada. Nah, itu bisa tambahin kayak fog lamp gitu-gitu deh. Nah, kembali lagi kita ngomongin masih secara look ya. Secara look Papio XO2 ini memang lebih ke fungsi. Dia itu bentuknya itu tetap gagah. Lu bayangin motor kecil kayak gini tapi bentukannya itu benar-benar kayak padat. Dengan mesin yang sama 120-an cc, ditambah juga dengan bentukan yang tegak. Habis itu posisi riding yang tegak gitu loh. Joknya agak berbeda gue ngerasain. Joknya ini sedikit lebih keras dibandingkan XO1. Tapi ya kalau jok mah tinggal diatur sendiri yang kenyamanan tiap rider kayak gimana. Habis itu ditambah lagi kalau dari spionnya juga beda sama XO1. XO1 tuh bar N, kalau ini spion biasa. Ini lupa tadi dikencengin. Jadi emang kembali lagi ini ke fungsi. Gue bisa bilang ke teman-teman semua secara ergonomi ini jauh lebih nyaman. Gue udah tadi nyobain motor ini, gue bisa bilang ini sangat-sangat nyaman dibandingkan XO1. Jadi emang nyaman total, enak banget bawanya, buat salip-salip enak, buat muter balik enak, radius puternya kurang lebih sama aja. Tapi karena posisi riding yang tegak itu membuat dia jadi lebih nyaman. Ditambah lagi, ini lebih proper sekali untuk boncengan. Ya, ini jauh lebih proper untuk boncengan dibandingkan sama XO1. Memang XO1 itu dia ada jok belakangnya, ada footstep belakangnya juga. Tapi kalau ini lebih proper. Posisi riding yang lebih tegak, lebih nyaman.
senderan nggak ada tentunya. Ya lu pakai motor ini ya pegangan sini, jangan senderan ya nggak jelas juga motor mini pakai senderan. Nah, posisi riding tegak, si Boncenger juga bakal tegak. Kalau yang si Exo 1 kan emang sport banget posisi ridingnya, jadi ya si Boncenger bakal lebih nunduk juga. Nah, kalau untuk secara look dan ergonomi seperti itu, bagaimana dengan ketangguhan mesin? Nah, kalau secara mesin memang dua-duanya sama. Tidak ada perubahan dari rasa berkendara ya. Pas tarikan, pas dipakai tetap sama, powernya sama, habis itu sama-sama nyaman. Memang kalau ngomongin secara nyaman dipakai harian sih memang Exo 2. Tarikannya sama tapi terasa mungkin suges ya, terasa lebih ngisi. Kalau ini Exo 1 lu lebih berani jadinya untuk bermanuver, untuk tuck in lah, sok-sok tuck in. Itu lu bisa jadi lebih berani gitu. Kalau berdasarkan yang gue cobain ya. Kalau ini lebih cocok untuk kayak filtering, macet-macetan, kemana aja ayo, jalanan ancur ayo gitu. Nah, begitulah secara mesin. Nah, sekarang kita ngobrolin secara pasar di Indonesia gimana. Menurut gua ini bakal masuk. Orang yang kepingin look yang unik, pengen yang something new, pasti bakal ke Exo 1. Exo 1 juga terbukti sendiri laku di pasaran. Saat mori, saat harian, banyak motor ini sudah mulai bermunculan. Ditambah dari CF Moto sendiri, untuk part-part dari CF Moto Papio, barangnya ready, gampang dirawatnya, dan mesinnya pun juga mesin yang tangguh, yang kuat ya. Jadi ya selama gue setahun ini pakai juga nyaman gitu, nggak ada problem. Nah, Exo 2 secara di pasar menurut gue sepertinya akan berhasil juga. Dengan harga yang masih masuk, habis itu juga dengan motor mini kan bisa dikategorikan harga juga lumayan mahal. Dia malah harganya standar, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, dan motornya juga nyaman. Jadi orang kepingin nyari ketangguhan, kenyamanan untuk dipakai harian ya bisa ke sini. Orang kepingin beli karakter yang unik dengan bentuk yang lucu bisa ke sini. Mungkin ini bisa buat si istri dan ini bisa buat si suami. Riding kapelan, riding barengan bakal cocok banget gitu loh. Ya kayak gue jualan ya. Tapi ya gimana ya, gue suka motornya gitu loh. Karena pribadi gue seneng, gue ngambil Papio Exo 1, abis itu keluar Papio Exo 2. Ini menjual kenyamanan riding, ini menjual karakter yang lucu dan menggemaskan seperti gue kayaknya. Jadi kesimpulannya apakah masuk di Indonesia? Menurut gue masuk karena orang Indonesia bosenan dan senang something new. Dan ini menjual sesuatu hal yang baru terus secara karakter, berkendara, karakter motor, dan look secara look desain motornya. Jadi itu sedikit pembahasan tentang Papio Exo 1 dan Papio Exo 2. Dan itu pendapat pribadi gue. Secara pribadi gue pakai Exo 1 nyaman selama hampir setahun. Dan gue pakai Exo 2 hari ini motoran asik-asik aja. Buat teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung cek ke CF Moto Indonesia buat motor ini, atau bisa langsung test ride ke dealer-dealernya. Itu aja dari gue. Please ride safe as always. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.